Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, marilah kita lanjutkan kembali pengkajian kita tentang misteri Nabi Khidir. Yang kali ini kita telah memasuki bab yang berjudul kedatangan Nabi Khidir ke Baitul Maqdis. Sedulurku sekalian, kami bertanya, seberapa jauh jarak tempatmu itu ke tempat ini? Dia menjawab, 4 bulan perjalanan. Aku telah meninggalkan tempat itu sejak 10 hari yang lalu. Ketika aku hendak pergi ke Mekah untuk meminum air Zam-Zam sekali dalam setahun, air itu akan menjadi pemanis dan menghindarkanku dari kehausan hingga akhir musim haji tahun depan. Kami menukas negeri mana saja yang paling banyak kamu singgahi. Dia menjawab, negeri Sam, Baitul Maqdis, Maroko, dan Yaman. Dan tak satu pun masjid dari masjid-masjid Nabi Muhammad SAW kecuali semua pernah kumasuki, baik yang besar maupun yang kecil. Kami bertanya, kapan engkau memiliki janji untuk bertemu dengan Khidir? Dia menjelaskan, sejak setahun yang lalu aku telah bertemu dengannya pada musim haji. Ketika itu dia berpesan kepadaku, engkau akan bertemu Muhammad sebelum bertemu denganku, maka sampaikanlah salamku untuknya. Lalu kami saling berpelukan dan menangis. Kami melihatnya terbang ke langit sambil seolah membawa sesuatu. Usai kejadian itu, kami melaporkannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah melihat sesuatu yang mengagumkan. Orang itu Nabi Ilyas terbang ke langit. Rasul menjawab, dia terbang menggunakan 2 sayap malaikat hingga sampai di tempat yang dia kehendaki. Menurut Ibnu Jauzi, Baqiyah diduga mendengar kisah ini dari seorang pendusta. Lalu dia melakukan tadlis terhadap hadis ini dari Auza'i. Sementara Khair bin Arafah tidak dikenali siapa dia. Menurut saya, dia adalah seorang ahli hadis terkenal dari Mesir. Nama kakaknya Abdullah bin Kamil, memiliki nama panggilan Abu Thohir. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Thalib Al-Hafidz, guru Ad-Daruqutni, dan ulama-ulama lainnya. Beliau meninggal tahun 283 Hijriah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para perawi selain Baqiyah dengan mengambil sumber dari Al-Auza'i, tetapi dengan sifat yang berbeda. Salah satunya adalah Ibnu Abi Dunya yang menyatakan, aku mendapatkan kisah dari Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari, dari Yazid bin Yazid Al-Musali Al-Ta'imi, dari Abu Ishaq Al-Harsi, dari Al-Auza'i, dari Mahul yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, kami ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika kami sampai di sebuah tempat berbatu, beliau menurunkan untanya. Ketika itulah kami mendengar seseorang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Muhammad yang dirahmati, yang mendapat ampunan, yang diterima taubatnya, dan dikabulkan doanya. Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah berkata kepadaku, wahai Anas, lihatlah suara siapa itu. Maka aku pun masuk ke dalam gunung batu itu. Di sana aku lihat seseorang dengan rambut dan janggut yang sangat putih, serta menggunakan pakaian yang juga sangat putih. Tingginya lebih dari 300 hasta. Ketika lelaki itu melihat ke arahku, dia berkata, apakah engkau utusan Rasulullah SAW? Benar, jawabku. Lelaki itu kemudian berkata, kembalilah kepada Rasulullah
dan sampaikanlah salamku untuknya. Katakan juga kepada beliau bahwa aku adalah saudaranya, Ilyas, aku ingin bertemu dengannya. Kemudian Rasulullah berkenan menemuinya, dan aku pun ikut bersama beliau. Tatkala aku telah dekat dengan lelaki itu, Nabi Ilyas, dia melangkah maju, sehingga aku tertinggal, karena kakinya terlalu panjang. Keduanya lalu berbincang-bincang cukup lama. Di tengah perbincangan itu turunlah sesuatu dari langit yang mirip dengan meja hidangan. Keduanya memanggilku untuk makan bersama mereka. Di meja itu terdapat jamur, buah delima, dan seledri. Usai makan, aku berdiri dan menyingkir. Tiba-tiba datanglah awan yang membawa lelaki itu terbang. Aku melihat pakaiannya yang sangat putih di dalam mendung yang membawanya ke arah negeri Sam. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi ayah dan ibuku, sebagai tebusanmu, apakah makanan kita makan ini berasal dari langit dan diturunkan kepadamu? Nabi menjawab, aku telah bertanya kepadanya tentang makanan ini. Dia menjawab bahwa Jibril lah yang membawanya. Setiap 40 hari dia mempunyai jatah makanan, dan setiap 1 tahun dia memiliki jatah minuman air Zam-Zam. Seringkali aku menunjukkan kepadanya sumur Zam-Zam. Dia mengambil air dengan timba, lalu meminumnya, dan acap kali dia memberiku minum. Ibnu Al-Jauzi menegaskan, Yazid dan Abu Ishaq adalah perawi yang tidak dikenal. Dan hadisnya ini bertentangan dengan hadis sebelumnya tentang tinggi Nabi Ilyas. Sementara Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Ali bin Husain bin Sabit Ad-Dauri dari Hisam bin Khalid yang mendapatkan kisah dari Husain bin Yahya Al-Hasani yang bersumber dari Ibnu Abi Rawat. Dia mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Khidir dan Nabi Ilyas berpuasa di Baitul Maqdis, melaksanakan ibadah haji setiap tahun, dan meminum seteguk air Zam-Zam dapat membuat mereka tidak haus hingga tahun berikutnya. Dalam kitab Siyadat As-Sud karya Abdullah bin Ahmad Hambal, beliau mengatakan, dalam kitab milik ayahku yang ditulis dengan tangannya, saya mendapati beliau mengatakan, aku memperoleh hadis ini dari Damrah yang mendapatkan cerita dari Asy'ari bin Yahya yang bersumber dari Ibnu Abi Rawat. Dia berkata, Ilyas dan Khidir berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis dan melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Abdullah menambahkan, aku juga diberitahu oleh Hasan putra Rafi dan Damrah dari Syarihi yang bersumber dari Abdul Aziz bin Abi Rawat, hadis yang serupa dengan hadis di atas. Adapun dalam kitab Tarikhnya, Ibnu Jarir menyatakan, aku mendapatkan kisah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Hakam Al-Mishri, dari Muhammad bin Al-Mutawakil, dari Damrah bin Robi'ah yang bersumber dari Abdullah bin Saudab. Dia bercerita, Khidir keturunan bangsa Persia dan Ilyas keturunan Bani Israel. Keduanya bertemu setiap tahun pada musim haji. Al-Faqihi dalam kitab Makkah menyatakan, aku mendapatkan riwayat dari Zubair bin Bakar, dari Hamzah bin Atabah, dari Muhammad bin Ghomran yang bersumber dari Ja'far bin Muhammad bin Ali. Dia mengisahkan, suatu ketika aku bersama ayahku di Mekah. Selama 10 malam saat itu ayahku sedang salat di Hijir Ismail. Tiba-tiba dia didatangi seorang Arab Badui yang rambut dan janggutnya sangat putih. Orang itu lalu duduk di samping ayahku
dan menenangkannya. Dia berkata kepada ayahku, "Aku datang kepadamu, wahai yang dirahmati Allah, untuk memintamu supaya berkenan memberitahu tentang awal mula penciptaan Ka'bah ini." Ayahku bertanya, "Siapakah Anda?" Lelaki itu menjawab, "Aku seorang penduduk Maroko." Ayahku pun menjelaskan awal mula penciptaan rumah Allah ini, yaitu ketika para malaikat menjawab firman Allah yang menyatakan bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Dengan ucapan, "Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan yang menumpahkan darah di sana?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah murka sehingga para malaikat bertawaf di arsy untuk memohon ampunan. Allah pun meridhoi mereka seraya berkata, "Buatkanlah untukku di bumi sebuah rumah yang akan digunakan hamba-hambaku yang kumurkai untuk bertawaf, sehingga aku akan meridhoi mengampuni mereka sebagaimana aku mengampuni kalian." Mendengar penjelasan ayahku, lelaki itu berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Tidak tersisa seorang pun dari generasi zamanmu ini yang lebih tahu dibanding engkau." Lantas dia pergi. Ayahku berkata padaku, "Kejarlah lelaki itu dan bawalah dia kembali kepadaku." Aku pun segera bergegas mengejarnya. Ketika kulihat dia sampai di pintu Safa, dia berlaku seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Aku pun memberitahu ayahku perihal itu dan beliau bertanya, "Tahukah kau siapa lelaki itu?" Aku menjawab tak tahu. "Dialah Nabi Khidir," tegas ayahku. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian dulu apa yang bisa saya ceritakan tentang Nabi Khidir di Baitul Maqdis. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino ono po ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.